Bukan hanya harga tiket pesawat yang naiknya gila-gilaan, sekarang ada biaya lain yang akan menambah biaya perjalanan. Harga tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara PJP2U atau Airport Tax di sejumlah bandara di Indonesia ya terpantau naik signifikan. Contohnya di Soekarno-Hatta Terminal 2 naiknya 41%, Lombok 78%, dan Biak Papua naik 122% untuk penerbangan domestik. Kita bahas hal ini bersama dengan Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia, ada Alvin Lee. Pak Alvin, selamat malam. Selamat malam, Mbak Puspa. Pak Alvin, Kemenhub kita ketahui setuju dengan usulan kenaikan airport tax yang diajukan oleh para operator bandara. Namun kenaikan ini ternyata dibebankan kepada calon penumpang yang kita tahu sudah sesak begitu dengan naiknya harga pesawat atau tiket pesawat. Melihat kenaikan ini di tengah kondisi, apakah cukup fair di tengah kondisi pemulihan ekonomi saat ini? Apakah cukup fair baik untuk penumpang maupun operator bandara yang juga sempat bleeding begitu di masa pandemi? Ya, ini memang kondisi yang serba sulit ya. Yang berdarah-darah ini bukan hanya airlines, tapi juga pengelola airport ini berdarah-darah. Nah, masalahnya adalah sebagian kenaikan PJP2U itu sudah disetujui untuk diimplementasikan pada tahun lalu, tapi karena tahun lalu juga jumlah penumpangnya juga masih belum banyak, pengelola bandara mencoba menundanya pada tahun ini ketika sudah mulai bangkit. Nah, permasalahannya adalah ketika masuk tahun ini, ekosistem penerbangan ini dihajar lagi dengan badai luar biasa, yaitu kenaikan harga aftur. Sehingga operator angkutan udara, airlines ini pun sampai sekarang juga banyak yang masih merugi walaupun sudah memasang harga pada batas atas. Pemerintah juga sudah memberikan kelonggaran untuk fuel surcharge setelah harga aftur, tapi tetap saja biaya operasi itu naiknya jauh lebih besar daripada kenaikan harga tiket, sehingga tidak sedikit justru ada airlines yang mengoperasikan terutama pesawat baling-baling ya, yang propeller seperti ATR, itu sudah tidak kuat lagi. Mereka lebih baik kami berhenti deh daripada rugi. Dan sejumlah daerah ini sudah tidak lagi dilayani, mereka berhenti, betul-betul berhenti karena tidak mampu menahan kerugian. Nah, di tengah naiknya harga tiket ini, retribusi bandara ini juga naik lagi. Nah, pertanyaannya adalah akan kuatkah konsumen ini menanggung kenaikan harga tiket karena aftur sekarang ditambah biaya PJP2U-nya naik lagi. Nah, kalau nanti penumpangnya surut semua, ini akan berdarah-darah lagi semua. Airportnya juga berdarah-darah, airline-nya juga berdarah-darah lagi. Gitu, Mbak Puspa. Oke, tapi untuk membuka mata kita semua, Pak Alvin, sebetulnya fungsi airport tax itu untuk apa saja? Karena tadi ada keluhan dari pengguna, mungkin mereka tidak mengetahui ada kenaikan harga atau pajak dari bandara, kemudian apakah memang pengelolaan bagasinya akan lebih baik, dan sebagainya. Sebetulnya fungsinya seperti apa? Baik, PJP2U atau Airport Service Tax ya, ini bukan tax ya, lebih tepat retribusi bandara. Dan kita bayar untuk menikmati fasilitas di bandara. Karena harga tiket itu sebetulnya hanya masuk kepada pengangkut, yaitu airline. Sedangkan untuk kita masuk ke pesawat itu kan masih menggunakan fasilitas bandara, sehingga yang dibayar ini masuknya untuk PJP2U masuknya ke pihak bandara walaupun membayarnya bersamaan ketika bayar tiket, tapi uangnya tidak masuk ke airline. Nah, yang penggunaannya untuk apa ya? Untuk listrik ya, untuk pencahayaan, untuk penyejukan ruangan, fasilitas yang ada di bandara, toilet, bersihan, dan lain-lain. Bahkan ada wifi dan lain-lain ini. Permasalahannya adalah selama pandemi ini tidak sedikit bandara-bandara yang juga mengurangi fasilitas-fasilitas itu. Misalnya penyejuk udaranya dimatikan sebagian. Sehingga suhu udara ruangan di bandara itu tidak sesuai standar, yaitu 24 derajat Celcius misalnya. Nah, ketika ini PJP2U-nya dinaikkan, apakah standar pelayanan minimalnya ini bisa terpenuhi? Tidak.
toiletnya sebagian ditutup. Apakah sekarang dengan naiknya PJT 2U ini toiletnya dibuka lagi atau tidak? Hal seperti ini saya kira yang perlu lebih transparan. Juga kenaikannya berapa, ini harus diumumkan kepada publik. Dulu sebelum pandemi, paling tidak sebulan sebelum kenaikan itu sudah diumumkan kepada publik. Sekarang tidak, hanya list di website Angkasa Pura I, Angkasa Pura II. Bahkan media pun tidak tahu kan, kalau tidak rame gini nggak tahu juga. Publik tahunya harga tiket naik, padahal uangnya tidak masuk ke airline. Nah, kita juga paham bahwa biaya operasi airport ini juga naik, tarif listrik naik, apa naik. Nah, dan pemerintah setiap 2 tahun ini melakukan review, peninjauan, naik atau tidak. Makanya kenaikan ini ada yang hanya Rp4.000, ada yang sampai Rp70.000, Rp80.000. Tapi pada umumnya kenaikan ini antara Rp20 sampai Rp40.000 per penumpang. Ini yang perlu kita sampaikan kepada publik secara transparan, kenapa naiknya segitu. Misalnya biaya operasinya bandara itu naiknya seberapa sih, gitu Mbak. Oke, nah karena tadi di-mention juga sama Pak Alvin, kalau dulu kita bayarnya airport tax itu terpisah ya, sekitar 6 atau 7 tahun lalu, sekarang kita bayarnya jadi satu dengan harga tiket pesawat itu yang mungkin calon penumpang ini tidak mengetahui ini komponen apa saja dalam harga tiket tersebut. Artinya calon penumpang jika merasa tanda kutip dirugikan begitu, ini bisa melakukan protes kah? Kalau protes susah ya, tapi saran saya ketika kita beli tiket, terutama kalau tidak belinya dari online ya, kita beli langsung tiketnya itu dari airline, itu ada rinciannya, harga tiketnya berapa. Di dalam tiket itu tergantung harga tiket. Di dalam tiket juga tergantung ada PPN-nya 11%. Kemudian ada unsur PJT 2U-nya di sana. Kemudian ada unsur juga dasar harga Rp5.000. Jadi dari jumlah yang kita bayar itu akan kelihatan yang sekian ini masuk kepada airline-nya, yang lain-lain ini tidak masuk ke airline, ada yang masuk ke pemerintah sebagai pajak, ada yang masuk ke dasar harga, ada yang masuk ke pengelola bandara. Dulu memang dipisah, tapi dirasakan pot karena penumpang itu harus antre 2 kali. Ketika check-in harus antre, ketika akan masuk pesawat antre lagi untuk bayar PSC atau PJT 2U. Seperti di Hong Kong dulu juga begitu. Bayar setelah check-in, di Bangkok dulu juga gitu. Sekarang saya nggak tahu ya. Itu membayar lagi, jadi harus ke mesin, masukkan uangnya, keluar di pembayarannya. Memang ada yang dibayar langsung dalam harga tiket, ada yang dipisah. Tergantung kebijakan pemerintahnya masing-masing. Oke, Pak Alvin, tapi kalau kita lihat datanya begitu ya, dibandingkan dengan penerbangan internasional, ternyata penerbangan domestik ini kenaikannya cukup signifikan. Banyak sekali bandara yang menetapkan kenaikan airport tax ini. Agak kontra dengan ajakan pemerintah untuk berwisata di dalam negeri saja. Nah, dengan kenaikan biaya-biaya perjalanan pesawat udara, jangan-jangan ini nanti malah jadi menurunkan minat masyarakat gitu untuk bepergian di Indonesia. Ya, saya kira untuk wisata itu saat ini belum pulih ya kebutuhan untuk wisata, dan di pengguna jasa penerbangan di Indonesia itu lebih dari 70% orang naik pesawat itu dalam rangka kedinasan atau bisnis. Bisa dinas pemerintah, BUMN, TNI Polri maupun tugas-tugas bisnis. Sedangkan yang untuk wisata itu hanya sekitar 10-11%. Nah, ini yang wisata ini sekarang memang sedang berat karena kemarin ini naik ketika liburan sekolah dan sudah 2 tahun tidak liburan kan. Tapi setelah liburan sekolah ini akan turun, dan perusahaan-perusahaan juga akan mengurangi perjalanan dinas dan pesawat udara. Demikian, Mbak. Oke. Pak Alvin, di tengah pemulihan ekonomi, kemudian harga tiket pesawatnya juga naiknya luar biasa. Apakah memang APBN kita yang dikhususkan untuk perjalanan dengan pesawat udara ini tidak bisa menyokong dari airport tax ini? Memang berat ya, terutama untuk instansi-instansi pemerintah. Ini kan sudah ada standarnya. Misalnya penerbangan dari Banjarmasin ke Jakarta, itu sudah ada standarnya maksimal misalnya
Rp1.500.000. Sekarang dengan kenaikan harga aftur, ini selain sudah airlines ini sudah memasang pada harga tarif batas atas, itu masih bisa ditambah fuel surcharge. Untuk jet itu 10%. Jadi mungkin harganya sekarang sudah 1.650.000 mungkin ya. Ini belum ditambah lagi nanti dengan naiknya PJP2U. Tentunya uang perjalanan dinas yang disediakan oleh instansi-instansi ini tidak akan cukup untuk beli tiketnya. Oke. Ya gimana lagi? Dan ini hanya diberlakukan di sejumlah bandara yang memang dikelola BUMN begitu ya, Pak Alvin? Sebetulnya tidak hanya BUMN ya, BUMS swasta pun boleh memungut itu. Tapi ini yang diberlakukan saat ini adalah yang dikelola AP1, AP2. Dan saya juga sudah mempelajari lagi, memang sebagian itu seharusnya sudah diberlakukan tahun lalu, 2021. Nah, kenapa tahun lalu nggak berani melakukan? Karena airline-nya sendiri juga nggak kuat. Itu dengan dijual harga murah pun tidak ada yang naik dan tidak ada yang terbang. Sekarang harapan tahun ini mulai bangkit, penumpangnya mulai tambah. Tapi ketika kita mulai menggeliat dengan harga aftur yang naiknya sampai 130% sekarang ini. Jadi biaya operasi penerbangan memang sedang sangat berat. Walaupun harga tiket mahal, tapi airlines-nya ini juga rugi. Ini menjadi masalah besar. Oke. Biaya operasi penerbangan atau pesawat terbang dan juga industrinya memang sangat berat. Ekonomi masyarakat pun begitu. Apa yang harus dipahami oleh masyarakat kemudian supaya industri ini tetap menggeliat begitu, Pak Alvin? Iya, sekarang memang serba susah ya. Makanya saya menyarankan kepada pemerintah agar pemerintah ini juga ikut campur tangan. Misalnya untuk mengurangi biaya operasi airlines itu pajak PPN-nya misalnya, itu sementara ditangguhkan. PJP2U kalau mau naik, tapi sementara 3 bulan ini ditanggung dulu oleh negara. Tahun lalu kan pemerintah pernah memberlakukan selama 3 atau 4 bulan ini PJP2U-nya ditanggung oleh pemerintah. Agar masyarakat ini tetap melakukan perjalanan udara. Nah, dalam kondisi seperti ini, harapannya adalah pemerintah hadir lagi, mengurangi beban yang harus ditanggung oleh konsumen, yang harus ditanggung oleh operator bandara, dan yang harus ditanggung oleh airline. Dan harapan ini akan menahan laju, menopang ya, laju kebangkitan lagi ekonomi Indonesia ini. Kalau tidak ditahan, ini akan ambruk semua. Demikian. Baik, ini jadi PR besar pemerintah untuk melihat nanti dalam beberapa waktu ke depan apakah ini bisa mendorong lagi masyarakat untuk menggunakan moda transportasi udara ini dan meningkatkan lagi geliat di industri penerbangan begitu ya. Pak Alvin, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami malam ini di CNN Indonesia Connected. Salam sehat. Terima kasih, Mbak.